Udah tuh, abis itu si Miska pulang, dan begitu sampai rumah, dia masih nangis lagi gak berhenti, dan dia cuma teriak-teriak pengen balik lagi ke Tahura itu. Selama 4 hari berturut-turut, pokoknya tuh si Miska bener-bener gak berhenti nangis, dan pas nangis bener-bener sama, dia ngucapin hal-hal yang sama lagi selama 4 hari, bayangin deh. Dan itu selalu kejadian sampai sebulan lebih. Wow. Dan singkat cerita Moebi, waktu si Miska sama mamanya lagi tidur, tiba-tiba mereka tuh kebangun dengan mimpi yang mirip. Jadi kalau Miska, dia tuh mimpi kalau di luar tuh ada 2 noni Belanda dan segerombolan anak-anak yang lagi ngelingker main sambil ketawa-tawa. Nah sedangkan mamanya mimpi kalau di kamar mandi tuh ada kakek-kakek yang putih panjang rambutnya, pakai baju hitam, terus lagi marah-marah di kamar mandi sambil duduk di meja. Nah di sini keluarganya Miska tuh udah ngerasa kalau keadaan tuh udah makin gak beres kan. Ditambah kayak barang-barang di rumahnya mereka tuh suka geser-geser sendiri, suka berisik sendiri. Dan adanya Miska yang tadinya gak percaya sama keadaan yang ada di rumahnya, ini tuh dia jadi percaya karena suara-suara yang ada tuh kenceng banget dan nyata banget. Di situ akhirnya papanya si Miska nih mulai ngerasa kayak semua tuh gak beres, dan dia tuh mutusin buat pindah kamar aja. Akhirnya mereka tidurlah sekeluarga berempat tuh di satu kamar. Dan si papanya tuh karena ngerasa ini udah gak beres, dia nelfon lah ke saudaranya, mau nanya-nanya lah ini untuk solusinya tuh gimana. Tapi ternyata hal ini tuh gak cuma terjadi di Miska. Nah sekitar jam 5:30 waktu pas mau menjelang maghrib, si abangnya Miska ini tuh lagi nongkrong sama teman-temannya di tongkrongannya dia kayak di warung gitulah. Terus di situ tiba-tiba si abangnya ini tuh ngeliat ada perempuan kayak noni Belanda gitu dan kayak cantik gitu. Terus tiba-tiba si noninya ini tuh ngelambain tangan ke abangnya Miska. Nah tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba si abangnya Miska ini tuh ngelambain tangan balik. Udahlah, tapi di situ tuh si abangnya tuh nggak mau ngomong lah sama temen tongkrongannya juga. Nah tapi si bapak-bapak yang jaga warung itu tiba-tiba tuh langsung nunjuk ke arah abangnya Miska, terus bilang ke abangnya, lo bawa cewek mana tuh? Cakep banget kalau dilihat dari jauh, tapi kalau dilihat dari dekat mukanya hancur. Di situ abangnya kaget banget lah dan nanya lah ke bapak ini, ih mana ada pak, saya nggak pernah bawa cewek, apalagi yang kayak dibilang sama bapak. Jadi emang si bapak warung ini tuh indigo Moebi. Nah singkat cerita, si abangnya ini tuh sering banget lah nongkrong di warung dekat rumahnya ini. Pas malamnya si abangnya ini yang lagi main, dia tuh ketemu lagi nih sama si bapak penjaga warung ini. Terus tiba-tiba si bapaknya ini tuh ngomong ke si abangnya Miska, itu tuh cewek, kalau lo mau tahu, cewek yang kemarin tuh dia keturunan dari Belanda. Dan kenapa dia bisa ngikutin lo kesini, karena dia tuh suka sama lo. Dan kalau lo gak misahin diri sama dia, itu lama-lama lo gak akan dapet jodoh. Jadi tuh kayak si perempuan itu mau nutup jodohnya si abangnya Miska gitu. Di situ sebenarnya abang itu kayak ya udah percaya nggak percaya aja, namanya juga datengin mulu kan. Nah pas si abangnya nengok badan ke belakang, tiba-tiba si cewek yang tadi lagi diomongin ini tuh muncul cuma jarak kayak sekitar 3 meter. Terus si cewek ini tuh ngeliatin si abangnya sambil berdiri. Dan di situ si abang ini mulai beranilah untuk ceritain apa yang dia lihat sama si bapak-bapak warung itu. Pak bener pak, kata bapak, si cewek ini masih ngikutin saya. Terus habis itu si bapaknya ngomong lah, itu udah diikutin berapa kali. Si abangnya ngomong, adalah sampai 5 kalian lah pak, cuma itu sekedap mata doang. Terus akhirnya si bapaknya itu ngomong, itu kalau misalkan gak dipisahin bakalan lebih parah lagi nanti, coba ikut saya aja biar saya bantu. Akhirnya mau dibantu nih sama si bapak warung itu. Akhirnya gak lama dibawalah nih si abangnya ke rumah temennya, mau dibantuin tuh dia buat misahin sama si cewek ini. Nah pas si bapaknya ini lagi pengen misahin dia sama si cewek ini, tiba-tiba pas abangnya Miska nengok ke samping, muka si perempuan ini tuh udah ada di sampingnya abangnya itu. Di situ abangnya tuh bener-bener kaget karena dia tuh nggak ngebayangin kan bentuk mukanya tuh sebenarnya kayak gimana. Tapi ternyata bentuk muka tuh hancur kayak dilindas truk, matanya copot satu, terus dipegang pakai tangannya sendiri di mata kirinya itu, dan mata kanannya tuh kayak turun copot ke bawah gitu. Si bapaknya tuh di situ ngomong, dia jangan takut dek, dia nggak bakal ngikutin kamu, dia cuma ngejagain kamu dari belakang. Terus akhirnya 10 menitan dipisahin, akhirnya berhasil tuh. Cuma ada satu lagi katanya.
"Dek, ini yang cewek udah saya pisahin, tapi ada satu lagi yang ngikutin kamu." "Siapa ya Pak? Boleh dijelasin lebih detail nggak?" Terus si bapak itu bilang, "Nggak cuma kamu yang diikutin, tapi adik kamu juga diikutin, si Miska." Nah, menurut bapak ini, awalnya si noni Belanda itu tuh ngikutin si Miska, sama satu makhluk lagi dia bawa. Tapi si noni Belanda ini tuh akhirnya nempel sama abangnya Miska, karena dia suka nih sama abangnya. Dan satu makhluk lagi sukanya sama si Miska ini. Si sosok ini tuh pengennya Miska ngikut ke tempatnya di gua Belanda dan gua Jepang itu. Singkat cerita, si Miska juga dibawalah ke bapak warung ini karena udah hampir sebulan lebih. Kadang-kadang si Miska nih masih suka nangis-nangis sendiri gak jelas. Tapi untungnya sekarang tuh udah gak diikutin lagi. Cuma si Miska tuh jadi sensitif dan kadang tuh suka jadi bisa ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Berarti yang dari awalnya cuma si Miska diikutin, karena diikutin sampai rumah kali ya, makanya dia ngeliat ternyata abang Miska juga dalam tanda kutip jadi sasaran si sosok ini ya. Iya, dan ternyata sosok yang ngikutin Miska sampai rumah tuh nggak cuma satu sosok doang, Moy. Malah jadi dua sosok.